Tadi aku hapus soalnya. Oh iya udah. Dimulai lagi dari awal. Iya, baru dari lagi. awal. Kita undang lagi nggak ya? Oke. Tadi udah bagus belum? Udah baik. Oh, seperti begini kan? Ini share seperti apa nih? RCTI dong, oke. Anunya nih. Lagi ngundangin. Iya, iya, siap. Udah, sip. Shalom, jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang di rumah. Shalom. Selamat malam. Haleluya. Kiranya kasih dan karunia Tuhan masih melingkupi hidup kita. Amin. Dimanapun kita berada, tetap dalam penjagaan Tuhan, dalam pengiringan Tuhan, dan dalam kasih Tuhan tentunya. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini, seraya untuk menyambut hari Paskah besok hari. Kiranya hati kita semua terus disucikan oleh Tuhan, biar kita semakin lagi layak di hadapan Tuhan. Amin. Panggilan berbakti kita terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Amin. Kita akan sambut satu buah lagu pujian, nyanyian pujian 221, nyamanlah jiwaku. Kita akan pujikan bersama-sama ayat yang ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teduh, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Dan
Maka dari itu kita mau sambut sabdanya Tuhan pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Kastasi Tepu. Tapi sebelum itu kita mau sambut suatu buah lagu pujian Karena Salib. Karena hanya Tuhan yang berotoritas dalam hidup kami siap dibentuk oleh Engkau. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan lebih sungguh lagi kamu katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Berikan hidup kami yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu terus mencucikan setiap kami. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Kami mau menyatakan Engkau di dalam Katakan Kaulah segalanya. karena Engkau sumber kekuatan kami. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami pun terus haus padamu. Jiwaku pun menguat hanya kepadamu. Karena Engkau segalanya. Kami menang. Engkau
kita kebenaran firman Tuhan. Bapa benar, karena salib-Mu kami hidup. Di dalam Engkau kami temukan kedamaian yang sejati. Di dalam Engkau kami temukan keberanian, kedamaian. Karena Tuhan melenyapkan segala ketakutan kami. Tuhan berbicara sebentar. Ketika kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang melawat dan mengurapi kami, khususnya setiap jemaat-Mu Tuhan, di keluarga mereka masing-masing. Engkau yang tidak terlampaui jarak dan waktu akan menjamah dan mengurapi kami semua, sehingga malam ini Bapa, hati kami benar-benar dihiburkan, dikuatkan, menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah, pakailah hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar semua? Harapan kita, harapan kami semuanya sehat, semua semangat dan semuanya luar biasa. Ada amin? Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan malam hari ini untuk kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut Paskah di esok hari. Saya beri judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Raja Damai. Dalam Yohanes 20 ayat 19, di sana diceritakan bagaimana keadaan murid-murid. Dan malam hari ini tepatnya serupa seperti malam hari ini. Murid-murid mereka berkumpul di satu ruangan karena Yesus baru saja disalibkan. Yesus baru saja dimasukkan ke dalam lubang kubur, lalu mereka ketakutan. Yohanes 20 ayat 19 mengatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, apa katanya? Damai sejahtera bagimu. Sudah beberapa waktu lamanya murid-murid ketakutan karena guru mereka, Tuhan mereka, orang yang mereka kasihi, pemimpin mereka telah disalibkan, dan membuat mereka ketakutan, tidak berani berkeliaran. Mereka bersembunyi karena ada rasa ketakutan. Saudara-saudara, kita melihat mereka bersembunyi. Terlebih Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Karena apa? Petrus ketakutan. Padahal Yesus sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Raja Damai. Yesus selalu berkata, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 dinubuatkan tentang kelahiran seorang anak, yaitu tentang nubuat tentang kelahiran Yesus. Ya, dia disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, lalu Tuhan Yesus menemukan murid-muridnya. Tuhan Yesus juga berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Jadi jelas di sini Yesus datang ke dunia. Dia datang ke dunia untuk melenyapkan ketakutan, karena dia adalah Raja Damai. Bahkan sebelum Yesus disalibkan, ya, 1 minggu sebelum Yesus disalibkan, di Lukas 19 ayat 38, di mana dia dielulukan oleh orang Israel, ya. Mereka mengelulukan dengan berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Raja Damai. Dia datang untuk melenyapkan segala ketakutan. Dia datang untuk memberikan kita damai sejahtera, karena dia sendiri datang ke dunia untuk memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah. Karena dosa telah membuat kita terpisah dengan Allah. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk sebuah misi yang agung. Apa misi itu? Memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus.
Dari situ kita juga beroleh kekuatan untuk berdamai dengan sesama dan berdamai dengan diri kita sendiri. Dia telah mendamaikan kita. Maka kita bukan lagi di bawah kuasa dosa. Hukuman dosa, hukuman kutuk dosa tidak berlaku lagi dalam hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Karena Kristus telah menanggung segala kutuk, segala dosa dan hukum karena perbuatan dosa saudara dan saya. Sehingga hari ini saudara dan saya beroleh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita, tetapi kita dibenarkan karena Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Karena Kristus telah menanggung segala kutuk dosa dan pelanggaran kita. Karena itu sering kali Yesus menuntun umatnya untuk tidak takut. Dia sering berkata, jangan takut, damai sejahtera bagimu. Dan di malam Paskah ini, firman Tuhan mengingatkan kita bersama-sama supaya jangan takut. Ada amin Bapak Ibu? Supaya jangan takut. Kita punya Allah. Dia adalah Raja Damai. Dia melenyapkan segala ketakutan. Di Alkitab ada 360 kali bentuk kata jangan takut ya. Artinya setiap hari Tuhan mau katakan jangan takut, karena Dia beserta dengan kita. Karena Allah yang kita sembah Dia adalah Immanuel, Raja Damai itu beserta dengan kita. Dia akan menyiapkan segala ketakutan karena Dia adalah Allah yang setia. Apakah akhir-akhir ini Bapak Ibu mengalami ketakutan? Mungkin karena corona, mungkin karena keuangan yang semakin tipis, mungkin karena persoalan apa-apa mahal atau kekhawatiran. Malam hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Kita punya Tuhan. Dia adalah Raja Damai. Dia akan memberikan kita damai sejahtera yang tidak terlampaui oleh pikiran manusia, karena Dia adalah Raja Damai. Tahukah saudara, iblis mau umat Tuhan itu mengalami yang namanya ketakutan. Karena ketakutan adalah jeratnya iblis, areanya iblis untuk membelenggu anak-anak manusia, untuk mengacaukan kehidupan manusia. Orang-orang yang takut akan dikacaukan oleh iblis. Karena itu iblis berusaha supaya anak-anak manusia, anak-anak Tuhan mengalami ketakutan. Tapi hari ini saudara dan saya punya dasar kekuatan untuk tidak takut, karena kita punya Allah. Dia adalah Raja Damai. Dia selalu mengingatkan kita, setiap hari Dia mengingatkan kita untuk tidak takut, sebab Dia bertanggung jawab. Dia adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Kalau yang terbesar Tuhan sudah selesaikan, kalau persoalan kita yang terbesar Tuhan selesaikan, maka Tuhan juga akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak lebih besar daripada dosa kita. Ada amin? Mana aminnya ini? Amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat Yerusalem. Bagaimana Yerusalem, yang arti kata Yerusalem, tahu nggak arti kata Yerusalem? Ayo, kalau baca renungan minggu yang lalu pasti tahu arti kata Yerusalem. Yerusalem itu artinya apa? Kota damai. Tapi hari ini Yerusalem damai nggak? Hari ini kita melihat Yerusalem adalah salah satu kota di dunia yang hampir setiap hari mengalami konflik, mengalami kerusuhan dengan tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena Yerusalem menolak Yesus. Karena Yerusalem, orang Israel sendiri menyalibkan Yesus. Saudara, kalau kita melihat kota Yerusalem itu adalah kota yang dikenal sebagai kota yang dibangun di atas reruntuhan. Kenapa? Kota itu dibangun, lalu setelah itu diserang oleh musuh-musuhnya, runtuh, dibangun lagi, diserang oleh musuh-musuhnya, runtuh, dibangun lagi. Itulah kota Yerusalem. Kota yang dikenal sebagai kota yang dibangun di atas reruntuhan. Lalu
hal yang sangat miris terjadi atas umat Israel, yaitu yang dikenal dengan tragedi Holocaust, yaitu di mana Hitler sebagai pemimpin Nazi Jerman pada waktu itu membantai orang Yahudi. 6 juta penganut Yahudi dibantai oleh Hitler. Itu semua kenapa? Kenapa? Karena Israel menolak Raja Damai. Karena Yerusalem menolak Raja Damai. Tetapi hari ini, saudara dan saya, kalau saudara menerima Yesus sebagai Raja Damai, maka ketakutanmu akan hilang. Justru kedamaian itu ada di hatimu dan di hatiku. Yang setuju katakan amin. Engkau akan melihat Yerusalem yang sesungguhnya itu terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan akan menghiasi hidupmu dan hidupku, dihiasi dengan damai sejahtera dari surgawi. Di sana tidak ada kutuk, karena Tuhan sudah mendamaikan kita. Tuhan sudah mematahkan, menggenapi janjinya. Dia telah menggenapi hukum Taurat, sehingga hukum Taurat tidak berlaku lagi. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini adalah malam yang istimewa. Saudara, Tuhan berkata kepada saudara dan saya supaya jangan takut, sebab Allah yang kita sembah adalah Raja Damai. Dia akan memelihara hidupmu, Dia akan menyertai engkau, Dia akan memberi kemenangan. Kalau persoalan yang terbesar, yaitu persoalan dosa kita, untuk dosa kita, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Maka Dia pun akan menyertai kita dalam setiap kesusahan-kesusahan yang ada. Karena itu jangan takut, engkau punya Raja Damai. Tuhan akan membuat hidupmu seperti Yerusalem, Yerusalem yang sesungguhnya. Tuhan akan menghiasi hidupmu dengan damai sejahtera yang tidak terlampaui oleh akal pikiran manusia. Yang setuju katakan amin. Amin. Selamat mempersiapkan diri menyambut Paskah di esok hari. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami tidak mau lagi dikuasai oleh ketakutan, karena kami tahu ketakutan adalah jeratnya iblis. Hari ini kami mau kuasa-Mu Tuhan melawan kami. Materaikan firman-Mu sehingga kami tidak akan pernah takut terhadap apapun, sebab Allah yang kami sembah adalah Raja Damai. Dia menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah ketinggalan. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu, perlindunganmu sempurna atas kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Dimanapun jemaatmu berada, di keluarga-keluarga mereka masing-masing hari ini, lawatanmu hadir di sana. Kuasamu, urapanmu turun atas genap jemaatmu Tuhan. Bahkan setiap orang yang mendengarkan khotbah ini, Kau jamah dan berkati, pulihkan, beri kekuatan, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, biar bangsa kami dipulihkan hari demi hari. Tolong dan berkatilah bangsa kami Tuhan, pulihkan dari segala problema ya Bapa. Kau akan berikan kekuatan buat para pemimpin kami. Kau akan berikan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Bahkan kami berdoa untuk dunia Tuhan, supaya lewat corona justru melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah lewat setiap situasi yang buruk. Kau bekerja, kami percaya lewat corona pun Tuhan bekerja untuk menyatakan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Kau. Kami berdoa supaya kebangunan rohani terjadi di mana-mana, terjadi di luar negeri, terjadi terhadap bangsa-bangsa, terjadi terhadap kota-kota, bahkan secara khusus Tuhan, bangsa kami Indonesia, kota Bogor, kota Ciseeng, Tuhan lawan dengan luar biasa. Banyak orang akan dipulihkan, banyak orang diselamatkan, banyak orang akan mengalami pertolongan dan keajaiban-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau, melindungi engkau, dan menyinari
dan membawa engkau dalam setiap rancangan yang ajaib dan mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.